Oke, pada kali ini kalian jumpa lagi dengan Mr. Marwan dan kurang musik. Oke, sudah ada musik. Sekarang Mister di sini akan membahas tentang Microsoft Word tentu saja. Pada kali ini Mister membahasnya untuk praktis pada hari ini dan langkah demi langkah yang apa yang akan kita lakukan seperti itu. Nah, tentu saja langkah yang pertama yaitu kita membutuhkan Microsoft Word. Tidak. Pertama kita membutuhkan komputer untuk kita bisa membuka Microsoft Word. Oke, sekarang kalian boleh membuka komputer kalian dan sekarang kita juga akan membuka Microsoft Word. Oke, sudah terbuka dan di sini Mister akan menempelkan sebuah tulisan. Banyak. Oke, sekarang sudah. Di sini Mister menempelkan sebuah tulisan dan coba kita lihat formatnya dulu. Oke, sudah. Di sini masih berantakan gitu ya, masih default banget. Dan Mister akan coba ubah formatnya menjadi 0 semua, menjadi default semua dengan ini. Ketika sudah di Ctrl A, Ctrl A atau di blok semua seperti ini, kemudian kita klik delete formatting atau clear all formatting. Nah, hari ini kita akan membahas tentang numbering dan page break ya, page break dimana itu dibutuhkan untuk numbering ya. Ketika kalian pernah membuat proposal, membuat makalah, membuat apa lagi ya sejenisnya ya, kalian pasti ada halaman awal dan halaman isi. Halaman awal itu biasanya berisi tentang kata pengantar, daftar isi dengan kategori halaman ya. Jenis halamannya itu menggunakan abjad Romawi ya. 1 itu dengan I, 2 itu dengan I2 dan seperti itu. Kemudian di halaman isi biasanya langsung dengan angka 1, 2, 3. Nah, itu bagaimana caranya tanpa kita membuat dua dokumen ya. Jadi kita tidak perlu susah payah membuat dua dokumen karena kurang efisien Mister. Karena apa? Ketika kita memindahkan file, ada kemungkinan file salah satu file ini nggak ikut ke copy. Jadi misalkan kita keburu-buruin dari rumah ke sekolah gitu ya, kita mau ngeprint file ini, kemudian ternyata kita yang tercopy hanya halaman awalnya saja. Nah, karena kebetulan gitu ya, di file pertamanya, halaman awalnya itu kita isi dengan file name yang judulnya. Jadi ketika kita melihat file tersebut, kita sudah mengira bahwa satu file itu sudah semuanya, ternyata belum, masih ada satu file lagi. Nah, itu bisa terjadi ketika kita ketika kita membuat dokumen yang seharusnya bisa kita jadikan satu, kita jadikannya dua gitu ya. Nah, maka dari itu kali ini Mister akan membagikan bagaimana step-stepnya ketika kita membuat numbering itu bisa dalam satu page dan itu bisa berbeda gitu ya, berbeda. Jadi yang atas Romawi, yang bawah angka itu bisa. Caranya sangat mudah, yaitu dengan menggunakan fitur page break. Tapi sebelum itu kita coba buat dulu ya. Pertama biasanya kalau membuat makalah itu di sini adalah cover ya, dengan ini atau Ctrl E, kemudian cover. Oh iya, sebelumnya ketika kita sudah mengetik semuanya seperti ini, kita blok dulu, kemudian formatnya biasanya Times New Roman. Oke, jadi pada praktik PIK ini kita sesuaikan dengan
apa friend, dengan apa kebutuhan kita. Jadi ketika biasanya di pelajaran lainnya kalian kan diminta untuk membuat makalah atau membuat apapun itu gitu ya. Jadi di sini Mister arahkan kalian untuk membuatnya itu berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam membuat makalah dan sebagainya. Oke, yang biasanya yang pertama itu ini Times New Roman, kemudian di sini adalah 12. Ya, 12 gitu. Di selama Mister belajar gitu ya, 12 friend. Nah, kemudian kita masih seleksi semuanya dengan CTRL-A. Kemudian di sini ada ini, biasanya kalau untuk makalah itu biasanya 1,5 spacingnya, ini namanya spacingnya 1,5. Dan biasanya kalau untuk penelitian ya, biasanya kalau ketentuan ini itu berdasarkan lembaganya kan. Kalau di tempat Mister kuliah itu lembaganya itu 1,5, dan untuk penelitian itu biasanya 2. Nah, dan kalau di Cahaya Bangsa itu biasanya langsung tanyakan saja dengan yang memberi tugas. Nah, jadi Sir, Miss, untuk formattingnya seperti apa, kita spesinya mau berapa, fontnya apa, ukurannya berapa gitu. Kalau biasanya ini 1,5, dan ini tanpa space after paragraph. Space after paragraph itu ini, jadi setelah enter ini kan panjang ya, setelah enter ini lebar maksudnya. Setelah enter itu lebar, ini adalah space after paragraph. Dan kalau yang di atasnya berarti before paragraph ya. Kita klik ini aja, remove, semuanya di remove. Ya, masih seperti ini. Dan ini kita cover kita tidak perlu isi dulu ya, kita langsung cepat saja nih. Oke, dan kita butuh langsung enter ke bawah ya. Itu dengan bukan enter seperti ini ya friend ya, ini lama gitu ya. Caranya ada di sini, layout, atau kalau kalian pengguna yang Microsoft di bawahnya 2007, 10 itu di page layout, dan di sini ada break, layout, break, dan kemudian page break. Ini untuk ini ya, ada tulisannya sendiri. Continuous itu berarti ya nanti akan masih selanjutnya gitu ya. Kalau naik page break itu biasanya sudah terpisah, jadi nanti formatnya bakal beda gitu. Oke, langsung saja ya di sini break. Nah, di sini akan muncul formatting baru ya, di mana sebelah sini kurang lebih. Yang Mister akan perlihatkan kalian. Ini adalah format yang tidak kasat mata ya. Jika kalian ingin melihat format-format yang tidak kasat mata, kalian bisa klik ini. Klik. Nah, tuh, page break. Nah, atau kalian bisa singkatnya kalian bisa klik CTRL dan klik enter. Dia langsung pindah ke bawah, kan? Langsung pindah ke bawah seperti ini. Nah, maybe covernya kita isi nama aja, nama. Kemudian kelas saja, kelas. Delapan. Nah, oke. Kemudian kita untuk memajukannya, ini kita blok, klik, tahan sampai sini. Nah, kemudian kita bisa gunakan ini, set, atau kita bisa juga gunakan tab, tombol tab yang ada di atas caps lock. Seperti itu. Oke, ini cukup saja seperti ini. Ini Mister Bold ya dengan ini set. Dan oke, yang kalimat pertama ini bisa anggap sebagai kata pengantar. Di sini bisa anggap sebagai kata pengantar ya, kata pengantar. Oke, pastikan kalian perhatikan ini ya. Jadi supaya ketika kalian dalam tugas kelompok ataupun individu kalian mengerjakan ini tugas makalah, kalian mudah sekali untuk ini.
Oke, kalau untuk judul biasanya bold, friend. Bold. Oke, bold. Dan untuk yang ini Mister apa ya? Mister anggap sebagai kata pengantar. Dan di sini langsung aja. Oh ya, biasanya sebelumnya ada ya kata pengantar daftar isi. Oke, setelah itu kita langsung klik CTRL enter atau di sini layout dan back break atau kita klik CTRL enter. Di sini ada daftar isi, tentu saja ini masih bold. Oke, kenapa tadi Mister langsung bisa blok cepat? Ikutan caranya. Mister klik shift, kemudian jari kan klik shiftnya pakai jempol, jari ini untuk klik home ya. Oke, jadi ketika ingin ngeblok satu baris seperti ini, misalkan cursor yang di tengah, bisa langsung klik N, E, N, D, kemudian Mister klik tahan shiftnya pakai jempol, kemudian jari tengah ini untuk menekan home. Set, tuh ya, mudah sekali. Dan Mister akan klik ini untuk center atau CTRL ini. Nah, biasanya di sini dibatasi 2 enter aja nggak apa-apa. Kalau Mister itu ada ketentuannya gitu dari lembaga. Ini biasanya 2 enter aja seperti ini. 2 enter, yang kata pengantar tadi juga 2 enter, mana? 2 enter. Nah, sekarang kita masuk ke isinya. Biasanya langsung dari sini kita klik CTRL enter, pindah ke sini, langsung aja bab 1. Ini pendahuluan. Oke, yang di sebelah sini kita klik 2 kali enter dan kita sudah masuk isinya ya. Langsung aja Mister di sini klik A, kemudian titik dan spasi, dia langsung jadi numbering format ya. Di sini nih, kemudian langsung otomatis ini ketika ada titik dan kita klik spasi, di sini adalah Microsoft Word. Oke. Nah, kemudian di sini ada formatnya. Kita klik di sini, shift-nya tahan, kita klik di sini dan kita klik tab. Oke. Semoga kalian mengerti ya. Jadi seperti itu, mudah banget kok. Dan ini kita biasanya kalau untuk tulisan resmi gitu, tulisan penelitian dan proposal, kemudian makalah, itu di sini ada just rata ya, jadi rapih, orang bacanya nggak pusing. Dan sekarang sudah selesai. Untuk ini kita tambahkan paragraf seperti ini, klik tab aja ya. Jadi di pertama paragraf tab, paragraf tab. Oke, finish. Dan kita anggap ini adalah sudah banyak gitu ya halamannya. Dan ini Mister anggap bab 2. Jadi bab ini pakai Romawi ya. Kemudian di sini adalah pembahasan. Oke, 2 enter cukup. Sekarang kita bisa membuat halamannya dengan apa? Nah, yang kita butuhkan adalah pembeda antara page break bab 1 dengan halaman awal daftar isi. Kan biasanya kalau yang I itu batasnya sampai daftar isi ya. Kita mulai. Ini kita hapus dulu frame yang page breaknya. Jadi masih seperti ini. Yang kita butuhkan adalah, kita letakkan di sini ya, di depan bab 1. Yang kita butuhkan adalah masih tetap page break ini, kita tapi gunakan yang next page. Artinya ini insert section break and start a new section ya.
jadi akan memulai sesi baru pada page selanjutnya. Dia langsung klik. Nah, jadi dia tulisannya beda ya, mana? Nah, section break. Nah, jadi apa sih frame section itu? Nih, di sini ada section frame. Tadi kita nggak begini, nggak apa-apa sih. Di sini aja, di double klik di headernya. Di sini ada header namanya, friend. Header. Tek. Tuh, ini header ya. Header and footer. Nah, section ini, section 1, section 2. Jadi section 1. Section 2. Jadi ketika kita klik next section, itu dia section nambah, ini 1, 2. Nah, kemudian ini link to previous. Nah, kita klik set yang ini ya. Jadi ulangi Mister ulangi. Di sini, ini kan masih same as previous. Kita klik ini. Jadi hilang ya. Jadi ini nggak bakal sama dengan ini gitu. Nah, sekarang kita klik numberingnya, kita double klik yang di bawah sini. Oh maaf, tadi seharusnya yang kita ubah same don't same previously yang bawah. Ini kan masih ada ya yang bawah ya. Yang bawah juga dihapus aja. Link to previously kita hapus. Nah, jadi nggak sama kayak yang atas nanti. Formatnya bakal berbeda, friend. Oke, dan sekarang kita balik ke halaman yang pertama. Nah, halaman judul ini kita isi dengan ini kan. Mulai dari cover ya, kita isi dengan bottom, kemudian format page number. Di sini ada ini friend number format. Dan ulangin di page number. Ketika kita udah double klik ini, tetek di sini, kita akan muncul bar baru di sini. Kemudian kita klik ini, kemudian bottom, format page number. Kemudian kita rubah formatnya jadi ini, dan kita oke saja. Dan selanjutnya kita lagi page number lagi dan bottom tengah. Nah, sekarang yang kita butuhkan adalah cover. Biasanya nggak ada halamannya, friend. Nanti gimana? Dia di halaman 1 tapi tidak muncul di sini. Ini kita bisa gunakan ini, friend. Mana tadi? Ini kita klik different first page. Tek. Nah, hilang dia. Tapi di halaman kata pengantarnya masih, gitu ya. Nah, sekarang kita tinggal, kalau sudah tadi karena udah next section, ini di paragraf yang di bab 1-2 ini masih nggak ada halamannya, friend. Ini harus kita isi sendiri lagi. Caranya sama masih. Kita gunakan page number dan page number formatnya udah 1, 2, 3, oke. Dan sekarang kita klik yang bottom tengah. Nah, ini kan langsung mulainya dia ini 3 Romawi, dia langsung 4 ya, friend. Ini langsung 4 ini. Ini langsung 4 ini, nggak boleh ini sebenarnya. Nah, kita rubahnya di sini, friend. Page number, kemudian format page number. Di sini start at 1 ya. Jadi continuous from previous section. Ini bukan berarti kan melanjutkan dari sesi sebelumnya gitu ya. Kita klik start 1. Oke, langsung jadi nah seperti ini. Oke, kita close header and footernya. Dan kita hapus page breaknya, kita perkecil. Nah, seperti ini, kosong, covernya kosong, halaman langsung 2 yang terisi. Dan langsung pembahasan dia muncul seperti ini. Oke, sangat mudah sekali tentunya, kalian pasti bisa. Oke, itulah tadi bagaimana ketika kalian ingin mengubah halamannya, dan itu hanya satu file tapi halamannya berbeda-beda, kalian bisa melakukannya tentu saja. Oke, semoga kalian bisa memahaminya, dan kalian silahkan praktikkan ini di Microsoft Word kalian. Mister nanti akan siapkan file untuk
kalian bisa mendapatkan teksnya. Jadi untuk yang daftar isi, kata pengantar, cover ini tidak perlu diisi, nggak apa-apa, yang penting judulnya ini, yang penting kita bisa ngetik halamannya ya. Cover, yang penting di cover ada ininya, ada nama dan kelas, kemudian kata pengantar judul aja nggak apa-apa friend, dan daftar di sini kosong seperti ini nggak apa-apa. Kemudian yang ini formatnya pendahuluan, isinya nanti Mister akan kasih, dan ini juga pembahasan untuk isinya Mister akan kasih. Oke. Sekarang sudah cukup, kita save dan Mister akan save di B8 tugas, dan di sini adalah numbering grade. Oke, langsung selesai friend pada hari ini. Jadi silahkan kalian praktikkan, semoga kalian bisa dan terus semangat. See you.